record. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam kami, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 7 material teknik listrik dengan dosen pengampu Ibu Sinka Wilianti, STMT. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran tugas kedua tentang struktur atom. Nah, sebelum kami mulai dalam presentasinya, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan masing-masing nama dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur April Irfansyah, yang kedua ada Arinda Mariana, yang ketiga ada Mesin Arlins, yang keempat ada Muhammad Zidan Regi Permana, dan yang kelima ada Noval Prakoso. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan atom menurut para ahli. Nah, model teori atom menurut John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapat tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekal massa, hukum Lavoisier, dan hukum susunan tetap, hukum Freud. Nah, massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Freud menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Nah, dari teori John Dalton ini memiliki kelebihan, yaitu mulai membangkitkannya minat terhadap penelitian mengenai model atom. Dan untuk kelemahan dari teori ini, yaitu teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan arus listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak, berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listriknya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Arli. Lalu yang kedua ada model teori atom J.J. Thomson. Model teori atom J.J. Thomson pada awal 1900 mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom seperti proton tunggal yang besar. Model atom Thomson juga menganalogikan seperti jambu biji yang telah dikelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron dan bulatan daging jambu yang kejal dimodelkan sebagai proton. Kelebihan dari model atom J.J. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dan dalam atom, berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Untuk kelemahannya, model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Next. Selanjutnya Irfan. Irfan. Itu dia kayaknya masih di mute deh. Depan. Suaranya di mute. Oh, sorry. Selanjutnya model atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Marsden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hemburan sinar alfa terhadap lempengan tipis emas. Dari hasil pengamatannya ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Bersama dengan itu, Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit
Namun dengan sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Untuk menjelaskan adanya sebagian besar partikel A yang menembus lempeng emas tanpa belokan, Rutherford kemudian mengembangkan model inti atom berdasarkan gejala-gejala yang terjadi. Rutherford membuat kesimpulan bahwa atom bukan merupakan bola kejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika lempengan emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom berdasarkan fakta bahwa satu dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Kelebihan dari ini membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Teori Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti atom ini memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Dan kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jauh ke dalam inti atom berdasarkan teori gerak. Apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jauh ke dalam inti. Oke, selanjutnya Nopal. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang jenis model atom sebagai penyempurnaan dari atom Rutherford, yaitu model atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, Niels Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Kemudian dari Niels Bohr sendiri terdapat kelebihan jenis model atomnya. Ia mengemukakan dari kelebihannya itu, atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Selain itu, terdapat kelemahan dari Niels Bohr. Model atom ini adalah tidak dapat mengekstrak. Baik, selanjutnya Meisin. Baiklah, sekarang ada struktur atom. Yang pertama, partikel penyusun. Elektron. Elektron ialah partikel yang mempunyai muatan energi negatif. Penemu elektron yaitu William Crookes dan dilanjutkan oleh J.J. Thomson 1897. Crookes meneliti sinar katoda. Sinar berasal dari katoda mengarah kepada anoda. Dari penelitian tersebut terbukti bahwa sinar katoda tersebut mempunyai kandungan partikel dengan muatan negatif. Partikel tersebut disebut dengan elektron. Yang kedua yaitu proton. Partikel proton adalah sebuah partikel yang memiliki energi positif. Ada dua versi atas penemuan proton. Pertama yaitu Ernest Rutherford yang mendeteksi adanya inti atom hidrogen saat sinar alfa dilepaskan ke udara. Lalu inti atom hidrogen itu disebut dengan proton. Kedua yaitu Engineer Goldstein yang meneliti proton melalui sinar katode pada 1886. Penelitian tersebut dimodifikasi dengan menambahkan lubang pada saluran tengahnya. Sinar ini disebut juga dengan sinar anode atau terusan. Yang ketiga yaitu neutron. Neutron ialah sebuah partikel yang sama sekali tidak mempunyai muatan
apapun, sehingga sifat dari neutron adalah netral. Penemu dari partikel neutron yaitu James Chadwick tahun 1932. Chadwick menambahkan sinar alfa ke atom berilium. Dari percobaan itu menghasilkan radiasi tanpa muatan yang mengarah menuju ke parafin, lalu menghasilkan molekul hidrokarbon yang mengandung banyak atom H. Hasil dari radiasi parafin lalu memancar terdeteksi neutron. Namun, tidak semua atom memiliki neutron. Contohnya adalah atom pada hidrogen, sehingga partikel yang menyusun atom di dalamnya tidak mengandung neutron. Yang keempat itu inti atom. Inti atom ditemukan Amos Rutherford pada tahun 1910. Rutherford menambahkan sinar alfa mempunyai muatan positif ke sebuah lempeng emas tipis. Dalam penelitian itu, Rutherford mendapat bantuan oleh kedua muridnya yaitu Hans Geiger dan Leonard Marsden. Inti atom sendiri terdiri dari proton dan neutron yang disebut dengan nukleon. Pengertian dari inti atom adalah pusat massa yang terbukti dengan keberadaan sinar alfa yang terpantul kembali ke arah sumbernya. Inti atom ini mempunyai muatan energi positif. Jika sinar alfa dekat dengan inti atom, maka akan memantulkan seolah membentuk sudut. Yang kedua yaitu ada nomor atom dan nomor massa. Suatu atom memiliki sifat yang massa khas satu sama lain. Dengan penemuan partikel penyusun atom dikenal istilah di mana A sama dengan nomor massa, sedangkan Z nomor atom dan X lambang unsur. Nomor massa A jumlah proton ditambah jumlah neutron, atau jumlah neutron dikurang nomor atom Z sama dengan jumlah proton. Nomor atom Z menunjukkan jumlah proton atau muatan positif, sedangkan nomor massa sangat kecil dianggap nol sehingga massa atom ditentukan oleh inti atom yaitu proton dan neutron. Nomor massa yang menyatakan banyaknya proton dan neutron yang menyusun inti atom suatu unsur. Nomor massa ditulis agak ke atas sebelum lambang unsur. Yang terakhir ada isotop, isobar, dan isoton suatu unsur. Isotop merupakan unsur yang memiliki nomor atom yang sama namun memiliki nomor massa yang berbeda. Isobar merupakan unsur yang memiliki nomor massa yang sama namun memiliki nomor atom yang berbeda. Sedangkan isoton merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda namun memiliki neutron yang sama. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi video material teknik listrik kelompok 7 kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.